Maka seorang cara agar bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir, 3 pertanyaan tersebut, pertama dia harus ma'rifatullah, belajar tentang Allah, belajar tentang nama-namanya, tentang sifat-sifatnya. Kemudian dia terapkan dalam kehidupan dia sehari-hari. Allah berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Allah memiliki nama-nama terindah, maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Apa maksudnya berdoalah dengan nama-nama tersebut? Yang pertama ada 2 maksud. Maksud pertama, jadi kau harus mengenali nama-nama tersebut. Dan nama-nama Allah, setiap nama Allah mengandung sifat. Allah Ghafur karena dia suka mengampuni. Allah Rahim, Maha Penyayang karena dia menyayangi. Allah Tawwab karena dia suka menerima taubat. Ya, menerima taubat. Allah Al-Qawi karena dia Maha Kuat. Ya. Allah Al-Halim, Halim dia menunda, tahu orang itu salah tapi dia tunda supaya orang itu bisa sadar sebelum dikasih hukuman. Dan banyak nama-nama Allah yang indah. Allah Syakur, Syakur yaitu orang beramal sedikit dibalas dengan berlimpah ruah yang sangat banyak. Hanya salat 2 rakaat sebelum subuh diberi ganjaran sesuatu yang lebih indah daripada dunia dan seisinya. Dan seterusnya ya. Allah Al-Afu, Al-Afu Allah mengampuni bahkan menghilangkan jejak bekas maksiat yang kau lakukan. Allah Ghafur, Allah menutupi aib-aibmu di dunia maupun di akhirat, dan Allah menghilangkan dampak maksiat yang kau lakukan. Kita ngerti, harus ngerti nama-nama tersebut. Allah Al-Muhsin yang maha baik. Ya, seperti perkataan orang-orang penghuni surga ketika ditanya, faqabala ba'dhum ala ba'dhum yatasaalun, mereka saling bertanya. Qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Famanna Allahu alaina wa waqana adzabas samum. Inna kunna min qablu nad'uh innahu huwal barrur rahim. Perkataan para penghuni surga di antara mereka ketika mereka ngobrol. Faqabala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalun, mereka saling ngobrol di antara mereka. Kemudian mereka cerita, kita dulu di dunia kita takut. Ya. Di tengah-tengah keluarga kami ketakutan, takut gimana nanti dihisab, takut ditanya tentang pertanggungjawaban terhadap anak istri, tentang harta. Karena kami takut dengan hari pertemuan dengan Allah, maka kami persiapan. Famannallahu alaina, maka Allah berikan anugerah kepada kami karena takut tersebut. Wa waqana adzabas samum, maka Allah selamatkan kami dari neraka jahanam. Inna kunna qablu min qablu nad'u, kami dahulu beribadah, berdoa kepada Allah. Kemudian dia tutup perkataannya, mereka tutup perkataan mereka dan berkata, innahu huwal barrur rahim, sesungguhnya Allah maha baik dan maha penyayang. Ketika kita tahu Tuhan kita maha baik, maha penyayang, kita husnuzan. Husnuzan. Jadi mau tidak mau kalau mengenal Allah tidak ada jalan lain kecuali kita mempelajari asma dan sifat. Harus belajar nama Allah apa aja. Alhamdulillah saya punya kajian selesai, ada 90 pertemuan tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Setiap nama saya jelaskan. Insyaallah sekarang lagi dipersiapkan untuk dijadikan buku ya. Tapi kita mengenal, setelah kita mengenal, memahami, kemudian kita berdoa. Berdoa ini ada 2 maknanya. Pertama berdoa yaitu kita sebut namanya. Kalau kita minta ampun kita bilang ya Ghafur. Kalau kita ingin disayang kita bilang ya Rahman ya Rahim. Ya. As'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, aku mohon kepada Engkau dengan bertawassul dengan kasih sayang-Mu yang meliputi segala sesuatu. Antaghfirli, agar Kau ampuni aku. Misalnya seperti doanya salah seorang sahabat ketika buka puasa. Dia berdoa dengan doa tersebut. Ya. Kalau kita ditimpa dengan kesulitan, kita berhusnudzan, kita bilang ya Bar ya Rahim, yang maha baik, ya Muhsin, yang maha baik kepada hamba-hambanya. Husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, baru kita minta. Demikian. Jadi kita minta dengan menyebut nama-nama Allah. Kalau kita minta rezeki ya Razzaq. Ya Razzaq. Yang Maha Pemberi rezeki. Yang telah memberi rezeki kepada seluruh makhluk. Jangankan manusia, hewan melata pun Engkau tanggung rezekinya. Berilah rezeki kepada hamba-Mu ini. Minta sama Allah. Ya Razzaq. Kalau kita maksiat, kita tidak ingin aib kita terbuka, dibongkar oleh orang, dibongkar oleh Allah, kita bilang ya Ghafur. Ya Ghafur, wahai zat yang menutup aib-aib. Kita sebutkan lagi ya Sittir, zat yang menutup aib. Ya Sittir, minta ustur aurati wa amin rawati, tutuplah aib-aibku. Sungguhnya aku banyak sekali kekurangan dan banyak aibku. Jadi kita mengenali nama Allah satu-satu. Satu. Ya. Ya Tawwab,
yang maha menerima taubat. Tawab maknanya apa? Yang maha menerima taubat. Terimalah taubatku. Makna tawab juga, wahai zat yang beri ilham kepada hambamu agar mau bertobat. Ya Allah, aku terjebak dengan maksiat. Aku ditawan oleh syahwatku. Aku ditawan oleh maksiatku. Sampai kapan aku begini? Ya Allah, Engkau Tawwab. Berilah ilham kepada aku agar aku bisa berlepas dari maksiat ini. Ya Tawwab, ya Tawwab. Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim. Jadi berusaha kenali nama-nama Allah tersebut. Ini namanya fad'uhu biha. Berdoalah kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Ini yang pertama. Tafsiran yang kedua, fad'uhu biha, yaitu doa di situ maksudnya adalah yang kalau tadi doaul masalah. Doa itu maknanya dua, bisa doaul masalah, bisa doaul ibadah. Doaul masalah tadi kita minta, ya Allah, ya Rahim, ya Ghaffar, ya Syakur. Kalau doa ibadah kita sedang beribadah, kita beribadah dengan nama-nama tersebut, yaitu masalah keyakinan. Kalau kita beribadah dengan nama Ar-Razzaq, maka harusnya kita bertawakal kepada Allah, bukan kepada bos kita. Yakin Allah kasih rizki. Buktinya ketika ada orang tawarkan kita untuk muamalah haram, kita bilang enggak. Saya yakin Allah kasih rizki sama saya. Enggak. Kenapa? Dialah Ar-Razzaq. Wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Betapa banyak hewan melata tidak bisa ngatur rizkinya. Oh, hewan melata tidak seperti kita, cerdas, punya akal, punya ini. Hewan cuma biasa, tapi Allah kasih insting, Allah atur rizkinya. Allah yarzuquha, Allah beri kepada hewan melata tersebut, wa iyyakum, apalagi kalian manusia. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Tidak ada hewan melata di alam semesta ini kecuali Allah yang mengatur rezekinya. Allah tahu mustaqarraha wa mustawda'aha. Allah tahu di mana tempat dia istirahat, ke mana dia mencari makan. Allah tahu awal dan akhirnya. Allah tahu kambing ini makannya di sana. Allah kasih rezekinya di mana dia bisa. Allah atur semuanya, person demi person, jiwa demi jiwa. Karena dia Maha pemberi rezeki. Subhanallah, kita sudah terbukti. Kita minta Allah kasih rezeki, kita lakukan sebab rezeki, Allah kasih kita rezeki. Bahkan Allah rezeki dari yang tidak kita sangka-sangka. Maka ketika kita ditawarkan untuk melakukan muamalah yang haram, kita bilang enggak. Saya punya Ar-Razzaq yang Maha memberi rezeki kepada saya. Enggak. Saya yakin saya punya rezeki sendiri. Dan gara-gara depan kita ada keuntungan miliar, mata kita jadi biru ya. Jadi biru, otak jadi otak udang. Akhirnya cara yang haram. Betul. Ini namanya kita berusaha mengenal Allah, kemudian kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita. Ketika kita ingin maksiat dalam kesendirian, kita mengklik sesuatu, ingin lihat sesuatu, kita bilang Allah As-Sami'ul Basir. Dia Maha mendengar, dia Maha melihat. Ini Allah lihat, Allah sedang lihat saya. Hadirkan, Allah sedang lihat saya. Apa kata Allah? Namanya orang tergoda. Kata Allah, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tadhakkaru fa idza hum mubsirun. Sungguhnya orang-orang bertakwa kalau mulai digoda oleh was-was syaitan, syaitan muter-muter nih. Mulai bikin khayalan, mulai tiup sini, tiup sana. Dia mulai tergerak, tergoda. Dia merasakan saya sedang digoda syaitan. Kenapa syahwat saya bergejolak? Kenapa saya kepingin ini? Kenapa saya ini? Kenapa saya tadzakkaru? Maka dia ingat Allah Subhanahu wa taala, ingat kebaikan Allah, ingat azab Allah, ingat Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Fa idza hum mubsirun, maka kemudian jadilah jelas bagi dia bahwasanya dia dalam kesalahan. Maka dia pun mundur. Ya. Bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam ketika dirayu oleh Imra'atul Aziz yang konon namanya Zulaikha. Ketika dirayu, Zulaikha sudah sangat cantik jelita. Sangat cantik jelita. Karena dia istri menteri. Kalau menteri biasanya cari istri yang cantik biasanya ya. Meskipun tidak semua. Istrinya cantik, sudah cantik, kemudian dia menghias dirinya semakin cantik di atas kecantikan. Cahaya di atas cahaya, cantik banget. Kemudian dia yang merayu Yusuf. Dan Allah mengatakan walaqad hammat bih. Sungguh dia sudah kebelat sama Yusuf. Wa hamma biha, Yusuf juga sudah tergerak. Laula an ra'a burhana rabbi, kalau bukan
Yusuf melihat petunjuk dari Allah. Apa yang dikatakan Yusuf ketika itu? Innahu rabbi ahsana mathwaya. Dia ingat Allah. Wahai Zulaikha, bagaimana saya mau bermaksiat kepada bersama dengan engkau? Innahu rabbi ahsana mathwaya. Rabbi sini dua tafsirannya mengatakan majikanku itu suamimu baik sama saya. Gimana saya mau berkhianat di belakang dia? Tafsiran kedua disebut oleh Nasafi, innahu rabbi, maksudnya Allah telah berbuat baik kepada saya. Bagaimana saya balas kenikmatan Allah berikan kepadaku dengan bermaksiat kepadanya? Dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kalau ingat Allah gitu, belajar nama-nama sifat-sifatnya, berdoa dengan nama-nama Allah, aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yakini sabda Nabi, "Lallahu arhamu bi ibadihi min hadhi bi waladiha." Allah lebih sayang kepada hambanya daripada seorang ibu kepada anaknya. Yakin dalam kehidupan kita, yakin. Ya Allah Maha sayang. Sudah sering kita diuji, ternyata happy ending terakhirnya. Yang penting sabar. Wallahu ma'as sabirin. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang yang sabar. Kalau kita sabar, masa enggak dicintai? Allah cintai. Kalau dicintai pasti Allah bela. Pasti kesudahannya indah. Makanya Allah berkata tentang Nabi Nuh, kata Allah, fasbir innal aqibata lil muttaqin. Bersabarlah. Setelah sebutkan tentang kisah Nabi Nuh, Allah berkata kepada Nabi Muhammad SAW, fasbir innal aqibata lil muttaqin. Bersabarlah, sungguhnya kesudahan orang bertakwa adalah keindahan. Jadi untuk bisa menjawab man rabbuk, maka pelajari sifat-sifat Allah. Yang kedua, konsekuensi kita yakin Allah adalah Rabb kita yang menciptakan kita, yang mengatur kita secara detail. Afahaman huwa qaimun ala kulli nafsin bima kasabat. Ataukah Allah yang mengurusi setiap jiwa atas apa yang dilakukan? Jadi antum harus yakin Allah itu ngurusin kita person demi person, bukan global, bukan apa namanya, apa kalau gelondongan, bukan. Satu-satu diurus. Jangankan kita, hewan diurusi oleh Allah satu-satu. Daun diketahui oleh Allah satu-satu. Kata Allah, wa ma tasqutu mi waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satu daun pun yang jatuh, satu daun pun yang jatuh kecuali Allah tahu. Jadi kita bermuamalah dengan Tuhan kita, yang kita tahu Tuhan kita ngurusin kita satu-satu. Allah ngurus saya, orang ngurus kamu. Bukan Allah global-global, enggak. Allah urus satu persatu. Maka berbisik-bisik dengannya, yakin dia mendengar apa yang kita utarakan. Ya. Wa ja'alu lillahi andada. Apa Allah yang mengurusi satu person demi person, kemudian mereka menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan. Nah, kalau kita tahu Allah yang menciptakan kita, ngurusin kita, maka hanya Dia yang berhak kita sembah, hanya Dia yang berhak kita bertawakal kepadanya. Semakin orang mudah bertawakal kepada Allah, tidak bergantung kepada yang lainnya, selalu hatinya kembali kepada Allah, munib, selalu kembali kepada Allah. Ya. Qalbun munib, yang selalu kembali. Apa sedikit ingat Allah, apa sedikit ingat Allah. Ada masalah ingat Allah. Ada sesuatu ingat Allah, selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Bangun tidur yang pertama, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, ingat Allah. Dalam hadis kan, di antara amal saleh kalau seorang terjaga di malam hari, dia berzikir kepada Allah, ya enggak? Berzikir, tidur lagi enggak ada masalah. Kalau dia minta ampun, diampuni. Kalau dia berdoa, dikabulkan meskipun tidak salat malam. Dia bangun, dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Selalu ingat Allah. Maka dia bertawakal kepada Allah, bergantung kepada Allah, tidak beribadah kepada selain Allah. Maka orang ini niscaya ketika ditanya man rabbuk, maka dia kenal betul tentang siapa yang ditanyakan, karena selalu dia bergantung kepada Rabb tersebut. Maka dengan mudah dia berkata Rabbi Allah. Tapi kalau selama di dunia hatinya bergantung kepada bosnya, hatinya bergantung kepada sebab, lupa dengan Allah, selalu susah, dia mau jawab susah, karena selama ini dia suka lupa kepada Allah. Ya. Taib, ya. Yang kedua, pertanyaan kedua, apa? Wama dinu, apa agamamu? Ya ini. Sudahkah kita ridha? Ya, saya lupa tadi. Kita selalu bilang raditu billahi rabba. Ridha Allah sebagai apa? Tuhan. Nah, kalau kamu ridha ke Allah sebagai Tuhanmu, ridhalah dengan keputusannya. Ridhalah dengan keputusannya. Qanaah, kalau dikasih qanaah, ini Allah kasih. Irda bima qasamahullahu lak, ridhalah dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Qanaah itu salah satu
indikator bahwa engkau ridho dengan keputusan Allah. Maka tidak ada salah kita berdoa, ya, as'aluka ridha ba'dal qada. Ya Allah, aku minta keridhaan setelah keputusannya. Ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Sering kita ucapkan raditu billahi rabb. Aku ridha Allah sebagai Tuhanku. Ridha dengan keputusannya. Ada orang enggak ridha. Tuhan kok giniin saya? Ada orang ngomong gitu di depan saya. Tuhan kok giniin saya? Kenapa Tuhan gini? Dia tidak ridha Allah sebagai Tuhannya. Dia tidak ridha Allah mengaturnya. Dia tidak ridha. Gimana mau jawab Rabbi Allah sementara dia tidak ridha Allah jadi Tuhannya? Kita semua latihan dalam hidup ini mengalami hal yang tidak sukai, ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Agar kita mudah menjawab Rabbi Allah. Tapi yang kedua, wa madinuk, apa agamamu? Jawabnya Islam. Ya, kenal agama Islam, syariatnya dipelajari. Semakin kita pelajari syariat Islam, kita semakin terkagum-kagum dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Setiap hukum-hukum Allah adalah mukjizat luar biasa. Allah bagaimana mengemas hukum tersebut dengan begitu indahnya bagi makhluk-makhluk yang penuh dengan kekurangan ini. Kita ridho, bangga. Islam agama yang sempurna. Agama mana yang mengajarkan sampai detail-detail. Sampai Rasulullah SAW berkata, "Idza kuntum thalatha fala yatanajal ithnani duna thalith." Fa inna dzalika yuhzinuhu. Kata Nabi SAW, jika kalian 3 orang, jangan 2 orang berbisik-bisik, yang satu tidak diajak ngomong. Karena itu bisa menyedihkan orang ketiga tadi. Agama mana ngajarin sampai adab bergaul? Kita lagi 3 orang, kita bisik-bisik. Yang ini kan sedih, ya mewek. Pikiran dia macam-macam, ini orang kok nggak, mungkin ngomongin saya, atau mungkin nggak ngomongin saya tapi saya nggak dianggap, macam-macam. Bikin sedih. Kalau sedih membuat keretakan hubungan persahabatan. Agama mana ngajarin demikian? Sampai kata para ulama, kalau 3 orang, 2 orang tahu bahasa, 1 nggak tahu, nggak boleh ngomong pakai bahasa daerah yang tidak diketahui orang ketiga. Tahu ini orang nggak tahu bahasa Jawa, kita ngomong pakai bahasa Jawa. Jancuk itu. Ya, Jawa Timur ya. Dulu saya sering dengar, kalau saya jadi ingat-ingat dulu, kita dulu daerah ada bahasa-bahasa yang tidak enak didengar. Jancuk, lambemu, apa lagi. Mohon maaf ya. Ndasmu dan seterusnya. Dia nggak tahu, dia pikir lambemu itu apa. Dia nggak tahu bahasa Jawa. Dia ngomong-ngomong nggak boleh karena dia sedih. Saya pernah dijemput kajian di Bandung, 1 mobil, saya penjemputnya 2 orang. Di tengah jalan mereka ngomong Sunda mulu. Ini apa maksudnya ini? Harusnya dia bilang, maaf Ustaz, minta izinnya. Ngomong Sunda mulu, tahu ketiwi ya. Saya tidak seuzon, tapi kan tidak boleh, adabnya tidak boleh. Kecuali saya tahu bahasa Sunda. Makanya di antara cerita waktu saya ke Amsterdam, saya ketemu dengan orang Belanda. Orang Belanda itu cerita dulu bahwasanya nenek di sini tahu bahasa Jawa karena mereka nikah dengan orang Jawa atau kerabat orang Jawa. Suatu hari dia pulang ke Indonesia, naik sepur, ternyata ada orang Jawa nyinggung-nyinggung, ini jungkrokno wae ini, apa londo ke jungkrokno. Terus dia teriak, "Asuh," katanya. Orang kaget, tahu bahasa Jawa. Ini kisah nyata ya. Dia pikir tidak tahu bahasa Jawa, ternyata. Karena sana banyak orang bisa bahasa Jawa. Makanya saya awal masuk Madinah, bukan awal masuk, pas masuk, saya ketemu orang Belanda. Satu kelas sama saya, masya Allah, sunnah gini. Ngobrol Indonesia, saya Belanda. Tiba-tiba saya langsung agak emosi. Belanda, iya penjajah ini. Ini kisah nyata. Saya bilang, nenek moyangmu dulu menjajah kita 350 tahun. Saya sindir. Dia bilang, iya, tapi nenek saya orang Jawa. Oh ya, tak kawan kalau gitu kan. Ternyata kakek dia nikah sama orang Jawa, dia keturunan orang Jawa. Maksud saya, lihat adab dalam Islam, mana ada dalam ajaran lain, ajarkan dengan sempurna seperti Islam. Semua adab, buang hajat, kita adab bertamu kayak apa, kalau ketuk pintu gimana caranya, jangan depan pintu dibuka, harus di samping sedikit. Di mana ada seperti itu? Terus kita tidak cinta dengan agama kita, tidak cinta dengan syariat kita.
Adab terhadap wanita, ada walinya ketika menikah dijaga, berhijab, tidak boleh pakai minyak wangi sehingga tidak menimbulkan fitnah. Kalau musafar ditemani oleh mahramnya, adab dari mana seperti itu? Islam indah. Enggak usah, bahkan kalau mungkin yang tidak disukai oleh para wanita ya. Kalau kita masuk dalam misalnya adab berpoligami, ketatnya luar biasa. Jangan coba-coba. Yang sudah terlanjur ya sudah. Maksud saya berat, nggak gampang. Emang wah, maksudnya Islam itu luar biasa. Kita harus cinta sama agama ini, ridho. Saya ridho Islam, agama saya. Syariatnya indah, akidahnya jelas, logis, semuanya teratur, luar biasa. Gimana kita nggak cinta sama agama kita? Agar kalau ditanya, wa madinuk, kita mudah jawab, diniyat Islam. Agama adalah Islam. Ya caranya belajar. Setelah belajar kita mulai praktek. Kenapa kita mulai nggak suka sama Islam? Ketika bertentangan dengan kesenangan kita. Sebagian wanita ketika mau safar tidak boleh dengan mahram, dia mulai, kenapa harus pakai mahram Ustaz? Dia mulai nggak suka. Hadis-hadis tentang tidak beriman seorang wanita bersafar, dia mulai tidak suka dengarnya. Ketika bertentangan dengan apa? Hawa nafsu kita. Sebagian orang suka misalnya memberontak ketika dengar hadis-hadis tentang taat-taat pada penguasa, nggak suka dengannya. Tidak sesuai dengan hawa nafsu. Maka seorang berusaha ridho Islam sebagai agamanya, belajar dan belajar praktek. Itu tidak ada yang sempurna. Itu gak jatuh bangun dalam menjalankan praktek Islam, tapi kita berusaha mengenal, mempelajarinya, mempraktekannya sedikit demi sedikit sampai kita meninggal dunia. Praktekkan diri kita. Kalau dosa kita astagfirullah, bertobat, praktekkan buat istri kita semampunya. Dia ngeyel ya sudah di luar kemampuan kita. Anak-anak kita praktekkan Islam. Suruh kerjakan Islam pelan-pelan dengan penuh kelembutan. Sehingga Islam kita cintai. Islam kita cintai, Islam mendatangkan kebahagiaan. Makanya Allah berfirman, wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ikum fi katsirin minal amri la anittum. Ketahuilah di tengah-tengah kalian ada Rasulullah, itu nikmat luar biasa Rasulullah. Law yuti'ikum fi katsirin minal amri, kalau Rasulullah ikuti kemauan kalian dalam banyak urusan, la anittum, kalian akan susah. Syariat dari Allah, bukan sesuai dengan kesenangan kalian. Syariat dari siapa? Allah. Kalau Rasulullah ikuti kemauan kalian, kalian yang susah sendiri. Susah sendiri. Sebagian orang tidak mau nikah sama wali. Kan saya sudah janda, udah pengalaman nikah tanpa wali. Syariat Rasulullah mengatakan la nikah illa bi wali. Tidak ada nikah tanpa wali. Siapa wanita menikah bi ghairi waliin fa nikahuha batil. Tanpa wali nikahnya batil. Sebagian wanita, aduh wali repot, ini nikah tanpa wali. Padahal dengan adanya wali menjaga dia sehingga calon suami tidak berani macam-macam. Coba kalau nggak ada wali, nikah sama laki-laki sudah capek, sudah bosan, habis manis sepah dilepeh ya. Kasihan. Banyak kasus datang, Ustaz gimana Ustaz? Saya istri kedua Ustaz. Gimana ini? Saya dizolim ya, nikahnya diam-diam, nikahnya tanpa ini, tanpa anu. Melanggar aturan. Oleh karenanya seorang berusaha menjalankan syariat sebisanya, meskipun kita tidak bakalan mampu karena hawa nafsu kita, tapi kita berusaha sehingga kita ridha dengan agama Islam. Ya. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Di antara jangan bikin ide-ide. Coba kalau begini. Coba kalau safar boleh tanpa mahram. Coba kalau nikah boleh tanpa wali, kan enak ya. Coba kalau organ itu halal, kan enak. Coba kalau gitar halal, bahkan sunnah, kan enak. Itu bagi yang tukang main gitar senang. Tapi ada kawan saya, dia senang organ. Dia bilang, Ustaz semua haram, tidak apa-apa Ustaz. Ada nggak dalil organ aja halal. Yang haram. Kalau gitu saya juga mau gitar aja yang halal. Tapi kita ikut nafsu, hawa nafsu, tapi setelah itu kita menderita. Justru sering dengar-dengar musik kita yang menderita. Hati semakin keras, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Lagi sudah akhirnya wanita lah. Ini macam-macam. Jadi ridholah dengan syariat Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa menjawab ketika ditanya malaikat Munkar dan Nakir, wa madinuk, kita jawab diniyal Islam. Yang terakhir adalah man nabiyuk, siapa
nabimu, maka tentunya agar kita bisa menjawab dengan baik, kita berusaha mengenal siapa nabi kita. Bagaimana sejarahnya, baca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sejak kecil agar kita mencintai. Kaidah jelas mengatakan dalam pepatah kita, tak kenal maka tak sayang. Kita gimana mau sayang sama Nabi, mau cinta sama Nabi kalau tidak mengenal Rasulullah SAW, mengenal bagaimana dirinya, asal usulnya, perjuangannya, akhlaknya, pengorbanannya. Itu baru kita bisa cinta sama Nabi. Bagaimana luar biasa akhlak yang mulia. Saya ada kajian baru 2 seri akhlak Nabi yang jarang diketahui. Seri 1, seri 2, insyaallah ada seri ketiga. Agar kita lihat luar biasa Rasulullah SAW. Kita semakin cinta. Kalau cinta kita berusaha ittiba kepada Nabi SAW. Jadi kenal ittiba, kenal ittiba, kenal ittiba. Ikuti apa yang Rasul ajarkan, ikuti. Rasul bilang haram ya haram, Rasul bilang halal halal. Jangan dimodifikasi. Jangan bikin-bikin yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Bilang cinta 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 tapi sunnah Nabi tidak dikerjakan. Yang ada bid'ah mulu. Ini gimana? Kalau cinta ya harusnya kau mengikuti apa yang diajarkan oleh yang kau cintai, bukan malah kau bikin hal-hal yang tidak dilakukan oleh yang kau cintai. Ini logis ya. Berusaha mengenali apa yang disyariatkan Nabi. Makanya mau tidak mau harus belajar tentang sirah Nabi SAW, tentang akhlak beliau, pengorbanan beliau. Ya, Allah berfirman, Ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir. Wahai orang yang berselimut, bangunlah dan berilah peringatan. Sebenarnya mengatakan sejak turun ayat tersebut, kum fa'anzir, bangunlah beri peringatan. Rasulullah tidak pernah istirahat sampai meninggal dunia. Dari satu ujian ke ujian berikutnya, dari satu musibah ke musibah yang lainnya, dari penderitaan satu penderitaan yang lain, dari perjuangan satu perjuangan lain, sampai beliau pun meninggal dalam kondisi diracun, kemudian sakit-sakitan parah sampai meninggal dunia. Berbagai macam ujian yang beliau hadapi. Maka ketika kita bersalawat, kita bilang sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad, hadir dalam diri kita bagaimana perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya belajar tentang Rasulullah SAW, sejarah, sirah, kemudian kenali akhlaknya, kenali perjuangannya, kenali ajarannya, kenali sabda-sabdanya, kemudian kita mulai praktekkan dalam kehidupan sedikit demi sedikit, maka niscaya akan muncul cinta kita kepada Rasulullah SAW, sehingga kalau dijawab kita akan mengatakan, ya siapa nabimu? Kita bilang Muhammad sallallahu alaihi wasallam.